Ya WhatsApp, apa kabar semuanya? Balik lagi ke podcast saya Muhammad Faruk Bukhari dan kawan-kawan. Jadi kali ini kita membahas topik yang mungkin sedikit boring tapi ternyata seru, yaitu tentang toponimi. Jadi selamat datang teman-teman semuanya. Di sini kita ada Faruk, ada Nabila, ada Vinita, Farabi, Dava, dan Feren. Kali ini kita akan membahas tentang asal-usul nama Lubuk Baja dan Nagoya. Mungkin kalau kita orang luar mendengar Nagoya kok ada ala-ala Jepangnya nih. Jadi kan kita agak sedikit tricky ya, kok bisa di Indonesia, di Batam sendiri itu ada kayak nama-nama Jepang gitu. Oke, stay tune. Sekarang kita bahas mungkin udah diulik nih sama si Nabila tentang asal-usul nama-nama ini. Mungkin boleh dijelasin pada Nabila? Baik, menurut saya berdasarkan artikel Rencana Strategi Kecamatan Lubuk Baja tahun 2021 sampai 2026, nama Lubuk Baja berasal dari istilah lokal. Kata lubuk berarti sungai yang dalam, sedangkan baja berarti dari istilahnya baja yang berarti pupuk. Nama tersebut kemudian menjadi bagian dari identitas wilayah Lubuk Baja yang hingga saat ini berkembang sebagai salah satu kawasan penting di Indonesia. Menarik ya, ini aku baru tahu juga nih asal-usul Lubuk Baja. Udah 3 tahun ya bagi aku sebagai pendatang untuk datang ke Batam nih. Hal yang baru nih Lubuk Baja namanya ternyata dari hal seperti itu. Mungkin lanjut lagi, siapa yang bahas ya tentang Ya, apa saya yang Bang. unik selain itu ya? Jadi menurut salah satu cerita rakyat dari hasil saya wawancarai, nama Lubuk Baja itu terdiri dari dua kata, yaitu lubuk dan baja. Lubuk itu diartikan sebagai sungai yang dalam dan tenang, yang biasanya menjadi tempat berkumpulnya ikan dan tempat perahunya berlabuh. Wilayah tersebut dahulu diceritakan sebagai daerah pesisir dengan perairan yang cukup dalam dan dimanfaatkan oleh nelayan serta perahu-perahu kecil untuk singgah. Dari kondisi tersebut, nama Lubuk Baja kemudian dikaitkan dengan karakteristik alam dan perairan wilayah tersebut. Oke, itu aja saja, Bang. Oke, nih Dava, lu mau ada nambahin nggak nih? Ya, jika dikaitkan dengan kondisi geografisnya, Kota Batam merupakan bagian dari Kepulauan Riau yang memiliki banyak wilayah pesisir dan dikelilingi oleh perairan. Karena itu, kehidupan masyarakat Batam juga memiliki hubungan erat dengan wilayah pesisir dan aktivitas perairan. Dari cerita tersebut, dapat dilihat bahwa kondisi geografis dan lingkungan sekitar dapat berkaitan dengan munculnya suatu nama tempat. Nama Lubuk Baja pun dapat dikaitkan dengan kondisi alam dan hubungan masyarakat dengan lingkungan perairan pada masa lalu. Oke Bang, cukup sekian. Terima kasih. Oke, weh, jadi kita dapat dua insight nih dari Nabila, dari Farabi, dari Dava. Jadi ada dua versi dari kita yang bisa kita lihat nih. Pertama dari sisi administratif, kemudian juga dari sisi masyarakatnya langsung. Mungkin sedikit beda, tapi ya sama-sama masuk akal sih. Mungkin dari rekan kita yang dua orang ini belum ngomong nih, si Vinita sama Feren. Ada yang mau nambahin nggak tentang apa itu mungkin Nagoya ya sekarang? Tadi kan Lubuk Baja. Sekarang kita bahas nih Nagoyanya. Kenapa kok bisa namanya gitu? Iya Bang, kawasan Lubuk Baja juga dikenal dengan sebutan Nagoya yang memiliki beberapa versi mengenai asal-usul penamaannya. Salah satu versi menyebutkan bahwa nama Nagoya berkaitan dengan keberadaan orang-orang Jepang yang di Batam pada sekitar tahun 1970-an yang bekerja dalam pembangunan infrastruktur. Mereka kemudian sering berkumpul di salah satu kawasan di Lubuk Baja itu, Bang, untuk makan dan minum. Kawasan tersebut kemudian dikenal dengan nama Nagoya, yang kemungkinan terinspirasi dari kota Nagoya di Jepang. Selain versi tersebut, terdapat juga versi lain mengenai asal-usul nama Nagoya yang berkembang di masyarakat Tionghoa di Batam, Bang. Oke, jadi Oke. berarti emang ada koneksi ya. Jadi dari Jepangnya sendiri ya berarti ya. Oke, lanjut nih, mungkin siapa si Feren kali tadi ada mau ngomong, coba lanjut deh. Oke, kalau dikaitkan kembali dengan kawasan Lubuk Baja, sebenarnya Nagoya juga memiliki beberapa versi mengenai asal-usulnya. Salah satu versinya yaitu berkaitan dengan mitos tentang sebuah bukit di kawasan Nagoya yang dianggap menyerupai kepala naga.
Seiring perkembangannya, Nagoya yang merupakan salah satu sebutan yang terkenal di kawasan Lubuk Baja, berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan dan bisnis di kota Batam, dengan berbagai pertokoan, restoran, hotel, dan tempat hiburan. Serius tuh, Kepala Naga kok ada mistis-mistisnya gitu ya? Kota besar kok masih percaya kayak gitu kok? Apa nih? Ada cerita lain, Beren? Ini kok ada mistis-mistisnya itu? Ini itu emang beneran ada kepala naga gitu? Kalau itu kurang tahu sih Bang, kayaknya mitos lah, karena kan sekitar tahun 1970-an kayaknya ada mitos Hmm. itu. Jadi ini dari tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 orang ini, kalian kan orang Batam kecuali aku ya. Jadi sebenarnya kalian tuh lebih familiar istilah Nagoya atau Lubuk Baja nih? Aku pribadi Nagoya sih Bang. Nagoya ya. Hmm, Oke, ini menarik sih. Aku juga kalau biasa lewat sana, kalau belanja-belanja barang aku bilang Nagoya, padahal bukan Nagoya tapi Batu Ampar. Jodoh, aku bilang Nagoya gitu. Oke, ini cukup, kita langsung masuk aja ya ke closing. Nah, gitu aja guys tentang cerita asal usul nama Lubuk Baja, Nagoya dari bahasan kita tadi. Jadi kita nih sadar nama sebuah tempat itu mungkin ternyata bukan cuma sekedar label doang, tapi bisa nyimpan sejarah atau cerita-cerita rakyat atau koneksi dari orang masa lalu. Misalnya tadi dari cerita sungai yang dalam, pupuk, nelayan yang berlabuh, orang Jepang. Nah, orang Jepang nih aneh, sumpah. Orang Jepang yang nongkrong sampai mitos kepala naga. Oke, keren sih. Mungkin ini sebuah insight ya bagi kelompok-kelompok lain tentang asal-usul nama daerah tempat mereka tinggal. Oke, mungkin bisa ditutup lebih clear lagi bahwasanya sekian dari kelompok kami. Mungkin kita akan lanjutkan ke podcast pada matkul-matkul berikutnya di semester depan. Sekian, cheerio. Dadah.